Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya cintai, bahwasanya hukum itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hukum wad'i, yang kedua adalah hukum nas'i. Apa yang dimaksud dengan hukum wad'i? Hukum yang diproduksi oleh manusia. Adapun hukum nashi itu hukum yang dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di pagi yang cerah ini, kalau yang sedang pagi ya, yang lagi nonton, itu kita akan membahas hukum nashi, sumber-sumber hukum Islam yang ada di dunia ini. Bahwasanya sumber hukum Islam itu ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran definisinya menurut para ulama adalah kalamullah nazzala ala sayyidina Muhammad biwasitatin Jibril lafdhan wa ma'niyan. Yaitu Al-Quran adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril secara teks dan maknanya. Oleh karena itu, teks dan maknanya min indillah, dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah definisi Al-Quran. Sekaligus Al-Quran ini adalah sumber utama dari hukum-hukum yang ada di Islam, di agama Islam. Yang kedua, sumber hukum Islam itu adalah as-sunnah, yaitu ma udifa min qaulin wa fi'lin aw takririn ila nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang disandarkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu perkataan beliau, baik itu perbuatan beliau, baik itu takrir. Apa sih itu takrir? Takrir itu tatkala sahabat melakukan sesuatu, Nabi membiarkan. Kita ambil contoh, Sayyidina Bilal diajarin baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adzan dengan teks Allahu Akbar sampai di akhir la ilaha illallah. Tetapi pada waktu subuh, Sayyidina Bilal menambahkan sesuatu, yaitu menambahkan apa? Salatu khairum minan naum. Dan Nabi membiarkan itu bentuk legitimasi dari baginda Nabi Muhammad SAW. Maknanya yang dilakukan Bilal, Nabi agree, Nabi setuju. Oleh karena itu juga disebut sebuah hadis. Oleh karena itu, sampai sekarang adzan pun tatkala subuh ditambahi dengan kalimat as-salatu khairum minan naum. Sehingga itulah sumber hukum yang kedua. Lalu apa yang ketiga? Yaitu ijma'. Ijma' adalah kesepakatan daripada ulama, ijtihad daripada para ulama. Ijtihad daripada ulama ini apa sumber hukumnya? Kok bisa ini? Iya, suatu ketika diterangkan di sini ada sahabat namanya Mu'adz bin Jabal. Tatkala itu beliau hendak diutus untuk menjadi gubernur di Yaman. Pada waktu itu sowan kepada baginda Nabi atau bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW, dan beliau berdiskusi dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Apa dikatakan? Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma ba'asa ilal Yaman. Tatkala itu baginda Nabi Muhammad SAW hendak mengutus Mu'adz bin Jabal untuk menjadi gubernur di Yaman, dan Mu'adz bin Jabal ini sowan terhadap baginda Nabi. Apa yang ditanyakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada Mu'adz bin Jabal? Waktu itu Nabi Muhammad bertanya, kaifa taqdi idza in arada laka qada? Bagaimana kalau kamu menyelesaikan sebuah masalah apabila nanti kalau kamu di Yaman menjumpai sebuah masalah? Kemudian Sayyidina Mu'adz bin Jabal mengatakan, qala aqdi bi kitabillah. Saya akan menyelesaikan dengan sumber hukum Islam yang pertama, yaitu apa? Al-Quran. Berarti Al-Quran sah, ini menjadi sumber hukum yang pertama. Yang kedua, fa in lam yakun fi kitabillah, kata baginda Nabi, kalau kamu nggak jumpai hukum atau solusi, maknanya bukan berarti tidak ada, tetapi kita tidak menjumpai solusi itu di dalam Al-Quran. Bagaimana kata Mu'adz bin Jabal? Qala fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya dengan sunnahmu, dengan perkataanmu, dengan apa yang engkau contohkan, dengan takrir yang dilakukan sahabat. Nah, itulah yang dikatakan oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Kemudian apa? Fa in lam yakun fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu seandainya kamu tidak menjumpai solusi
dalam mengkaji hadis ini masih tidak menjumpai solusinya bagaimana? Kemudian Sayyidina Mu'adz bin Jabal mengatakan, qala ajtahidur ra'yi. Kemudian apa? Saya ajtahidur ra'yi wala alu. Saya akan berijtihad tapi tidak berlebihan, kata baginda Nabi, kata Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Apa jawaban baginda Nabi Muhammad SAW? Pada saat itu Mu'adz bin Jabal tidak dikatakan ente bid'ah, enggak. Tetapi dijawab begini. Fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadrahu. Kemudian dipegang dadanya Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Masya Allah. Kemudian apa? Alhamdulillahilladzi wafaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima yurdi wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Semoga Allah meridhoimu. Maknanya apa? Ijtihad ini dilegitimasi oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tetapi kita tidak boleh sembarang ijtihad. Di dalam sebuah kitab dikatakan syarat menjadi seorang mujtahid itu banyak. Syarat menjadi seorang yang boleh berijtihad itu banyak. Nanti kapan-kapan kita akan mengkaji syurutul mujtahid. Syarat untuk menjadi orang mujtahid. Jadi tidak boleh kita dikit-dikit kita berijtihad, tidak boleh. Itulah sumber hukum Islam yang ketiga. Adapun yang keempat, sumber hukum Islam yang keempat adalah qiyas. Qiyas adalah menyamakan hukum apabila kita menjumpai sebuah permasalahan. Kemudian kita tidak menjumpai ada di Al-Quran. Kita belum menjumpai di dalam As-Sunnah. Kita tidak menjumpai di ijtihad para ulama. Maka kita samakan. Samakan apa? Hukum yang ada, problematika yang mirip dengan yang ada sekarang. Kita ambil contoh. Apa sih sumber hukumnya orang yang melakukan shopping terus hedon begitu ya? Itu bagaimana? Nah, dikiaskan. Kalau zaman dulu kan tidak boleh. Sungguhnya haram kalau kalian hedon, itu kan tidak ada. Sungguhnya kalau kalian shopping terus, itu kan tidak ada. Maka apa? Dikatakan di sini dikiaskan dengan apa? Sumber hukum yang lain. Contoh, innal mubaddirina kanu ikhwana syayatin. Sungguhnya orang yang senantiasa menghambur-hamburkan uangnya dengan berlebihan, maka itu temannya setan. Nah, ya ini mau nggak ini di antara kita ini hedon jadi temannya setan? Jangan dong. Oleh karena itu sumber hukum yang ini disamakan dengan yang ada di baginda Nabi Muhammad SAW. Dari sumber hukum 4 ini, lalu bagaimana kita itu mengambil hukum-hukum yang ada? Kita ambil contoh. Bahwasanya Al-Quran itu bagaimana kita memahaminya? Kita maka dengan menggunakan tafsir yang ada. Maka tidak boleh nih, contoh ini begitu. Ya, saya ini kan bisa bahasa Arab nih. Saya membaca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, saya artikan sendiri. Lalu bagaimana kalau Anda memahami Al-Quran dengan baik? Saya Google Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak boleh. Bagaimana caranya? Maka kita harus menggunakan tafsir-tafsir yang ditulis oleh para ulama. Nah, permasalahannya, tatkala kita menjumpai tafsir, lalu kita bagaimana nih kita menyelesaikan? Contoh, ada tafsir yang dikarang oleh Habib Quraish Shihab, yaitu tafsir Al-Misbah. Lalu ada tafsir Ibnu Katsir. Kita memilih yang mana? Oh, jangan karena yang milih yang viral. Enggak. Maka bagaimana tuntunannya kita memilih tafsir itu? Maka di sini diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Di sini dikatakan apa? Suatu ketika baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Ibnu Mas'ud bahwasanya beliau berkata, khairun nas khairul qarni thumma yaluna thumma yaluna thumma yaluna. Bahwasanya sebaik-baik masa itu kata baginda Nabi adalah masaku. Ya iya, kalau zamannya Rasulullah masih hidup enak. Kita ada masalah tanya langsung kepada baginda Nabi Muhammad SAW, enak. Kemudian apa kata baginda? Summa yaluna, summa yaluna, summa yaluna. Maka kata baginda Nabi kemudian selanjutnya, kemudian selanjutnya, kemudian selanjutnya. Ini dikatakan oleh baginda Nabi yaitu 3 abad setelah wafatnya Rasulullah. Itu disebut ulama salaf. Sehingga pembagian ulama itu klasifikasinya ada 3. Yang pertama, setelah wafatnya Rasulullah sampai 3 abad selanjutnya itu disebut ulama salaf. Setelah 300 tahun sampai 1000 tahun itu disebut ulama khalaf. Yang ketiga,
Setelah itu sampai sekarang, 1000 tahun sampai sekarang, itu disebut ulama asril hadis atau ulama modern. Lalu bagaimana merujuk kepada hadis yang diucapkan oleh baginda Nabi? Sehingga apa? Kalau kita mengambil tafsir, tafsir itu diproduksi siapa? Kalau ada tafsir yang diproduksi di era modern, tapi ada tafsir ya Ibnu Katsir, yaitu dikarang atau ditulis oleh ulama khalaf. Kemudian ada tafsir yang ditulis oleh ulama, yaitu ulama salaf. Maka kita pilih yang mana? Ya kita pilih didahulukan ulama yang salaf. Kalau perbandingannya ulama salaf tidak ada, ulama khalaf dengan ulama asril hadis, kita baru memilih ulama khalaf. Tapi kalau nggak ada, baru kita pakai tafsir ulama yang modern. Itulah tuntunannya agar supaya kita tidak salah. Lalu tafsir itu dibagi menjadi dua. Pada dasarnya yang pertama tafsir bil ma'thur, yang kedua adalah tafsir bil ra'yi. Apa sih tafsir bil ma'thur? Yaitu tafsir yang mana dulu sahabat berinteraksi langsung dengan Rasulullah. Adapun bil ma'thur, bil ra'yi, itu adalah bagaimana seorang ulama berinteraksi dengan tabi'in, tabi'in berinteraksi dengan para sahabat. Itu yang tidak diterangkan oleh baginda Nabi, sehingga dengan apa? Ra'yinya para ulama. Nah, lalu bagaimana dengan tafsir ini? Boleh kita pakai dua-duanya. Lalu kenapa sih kalau ada tafsir bil ma'thur, kita kok makainya bil ra'yi? Enggak, pada dasarnya kalau seandainya kita presentasi begitu ya, komposisi tafsir itu antara bil ra'yi dengan bil ma'thur, pada dasarnya kurang lebih tafsir bil ma'thur itu kurang lebih hanya 3,5% saja. Sisanya adalah bil ra'yi. Kita ambil contoh, mana ada tafsir bil ma'thur? Emang Rasulullah pernah mentafsiri? Ada. Yaitu tafsirnya siapa? Tafsirnya Sayyidina Ibnu Abbas. Nama tafsirnya Tafsir Ibnu Abbas. Tafsir Ibnu Abbas ini adalah menulis bagaimana suatu ayat diterangkan langsung oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah sebuah tafsir. Sehingga apa? Kalau kita mentafsiri, maka sumber hukum kitabnya yang pertama adalah ulama tafsir bil ma'thur. Yang kedua, kalau nggak ada, maka tafsir bil ra'yi. Kalau nggak ada di tafsir bil ra'yi ini dibagi menjadi 3, yaitu dari kalangan ulama salaf. Kalau nggak ada di ulama salaf, baru ulama khalaf. Kalau nggak ada, barulah ulama asril hadis. Itulah cara kita mengambil sebuah hukum yang ada di Al-Quran. Yang kedua, as-sunnah. As-sunnah, ini bagaimana as-sunnah? As-sunnah ini adalah kalam perkataan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kalau sekarang itu ada sebuah kitabnya ada 6, yaitu Kutubus Sittah, yang terkenal dengan kitab 6. Siapa saja? Urutannya ada 6. Imam Bukhari, Imam Muslim, Nasai, Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah. Ke-6-6-nya ini, maka menurut ilmu ulumul hadis, maka kapan-kapan kita bahas secara detail, ini secara singkat saja, bahwasanya Imam Bukhari dengan Imam Muslim tidak boleh didhaifkan. Sebabnya apa? Kapan-kapan kita bahas, karena sebabnya diantaranya adalah beliau itu menghafal hadis dhaif lebih banyak. Karena apa? Beliau itulah beliau itulah yang menghafal hadis dhaif lebih banyak. Oleh karena itu yang ditulis beliau itu adalah yang sudah sahih semua. Oleh karena itu apabila kita ambil contoh di Nasai dhaif, di Imam Tirmidzi sahih, ini masih bisa kita bandingkan. Tapi kalau di Bukhari dan di Muslim sudah sahih, maka tidak boleh didhaifkan. Inilah menurut ulumul Quran, ulumul hadis. Kapan-kapan akan kita bahas. Baik. Kalau sekarang ini kita hadis sudah ada, tafsir sudah ada. Tetapi biasanya ada orang itu mengatakan membandingkan seorang imam satu dengan imam yang lain. Yang terjadi begini, kita ambil contoh, ente milih Bukhari atau milih Imam Syafi'i. Ini kan yang terjadi zaman sekarang. Lalu bagaimana kita memikirkan? Maka ini kita tidak boleh pada dasarnya. Kalau Imam Bukhari dibandingkan dengan Imam Syafi'i, saya milih Imam Bukhari. Karena apa? Imam Bukhari itu jelas rujukannya hadis sahih. Kalau Imam Syafi'i belum tentu. Kita lihat karya Imam Syafi'i itu namanya Al-Um. Di situ malah tidak tertera hadis sahih. Ini bagaimana dong? Maka ini pemikiran yang keliru ya ikhwan.
Sebab apa? Kalau kita lihat Imam Bukhari itu merupakan, kalau di secara nasab keilmuan, Imam Bukhari itu belajar kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal belajar kepada siapa? Imam Syafi'i. Ini kan secara keilmuan bahwasanya Imam Bukhari itu muridnya dari Imam Syafi'i. Maka kita tidak boleh membandingkan. Ya enggak dong. Maksudnya begini, kita ambil contoh. Kenapa sih Imam Syafi'i itu tidak memakai dalil-dalil yang sahih? Saya tanya. Ini analogi sederhana saja. Zaman dahulu, zaman bapak-bapak kita dulu, mungkin di era tahun 80-an. Bapak saya, seumuran saya, mungkin tidak bisa main Instagram. Ibu saya tidak bisa main Facebook, seumuran saya. Lah ini apakah beliau-beliau itu, abah saya, umi saya dikatakan orang yang katrok? Enggak. Kenapa? Zaman dulu belum musim. Zaman dulu itu belum musim Instagram. Zaman dulu itu belum musim namanya Facebook. Oleh karena itu, di zaman Imam Syafi'i itu belum musim hadis sahih. Saya tanya, emang zaman Rasulullah ada hadis sahih? Tidak. Zaman Imam Syafi'i juga belum ada. Tetapi Imam Syafi'i itu mendapatkan gelar yang sangat luar biasa. Yang pertama, Al-Hafidh. Kalau Al-Hafidh itu setidaknya beliau menghafal berapa? 300.000 hadis. Dan beliau mendapatkan gelar Nasirus Sunnah, penolong sunnah. Ternyata apa? Imam Syafi'i itu sebagai salah satu orang yang mengkonsep, oh ini dikatakan hadis sahih, ini dikatakan hadis do'if, ini dikatakan hadis ahad, ini hadis dikatakan hadis hasan li ghairihi atau hasan. Semua itu yang konsep diantaranya Imam Syafi'i. Yang mana saat beliau hidup, konsep itu belum dituangkan dalam bentuk tulisan, tetapi sudah sebagian dituangkan kepada para murid-muridnya, sehingga apa? Ditulis oleh Imam Bukhari dengan Imam Muslim. Oleh karena itu, Imam Syafi'i tidak menggunakan hadis karena hadis sahih, karena pada saat itu belum musim. Seperti halnya abah saya dulu nggak pakai Instagram karena belum musim. Imam Syafi'i juga begitu. Oleh karena itu tidak bisa membandingkan. Bahkan kalau menurut hadis yang diriwayatkan tadi Ibnu Mas'ud yang dikatakan oleh baginda Nabi, kalau kita lihat Imam Syafi'i itu, beliau itu lahir kurang lebih ya 100 sekian, wafatnya 200 sekian. Tapi Imam Bukhari itu 250 sekian. Maka duluan Imam Syafi'i ketimbang Imam Bukhari. Oleh karena itu jangan sampai kita membanding-bandingkan ulama kalau kita tidak tahu ilmunya. Oleh karena itu dua-duanya kita pakai. Taib, itu yang kedua. Yang ketiga adalah ijma. Bagaimana ijma? Ijma ini ulama mengatakan setelah abad ke-18 maka sudah tidak ada ijtihad. Karena apa? Syarat menjadi seorang mujtahid itu sudah luntur. Ini kurang lebih ada 9 syarat seorang menjadi mujtahid. Di antaranya tidak pernah dia berbohong, tidak pernah makan sambil berdiri, tidak pernah makan sambil jalan. Nah ini kan kita sudah ngelakuin semua ini. Kalau kita ngomong bohong, ada kucing. Kucing biasanya datang, kita PHP-in. Nah, itu kan sudah bohong itu kan. Kita makan di jalan, sering banget itu. Oleh karena itu di antara kita ini, saya ini, apalagi kita ini, sudah sangat sulit sekali untuk menjadi seorang mujtahid. Oleh karena itu, pakailah ijtihad para ulama yang ditulis di dalam fatwa-fatwa kitab yang tertulis sudah zaman dahulu. Itulah yaitu sumber hukum yang ketiga. Adapun kias, ya sudah, kita kalau menjumpai sebuah masalah, maka kalau kita tidak capable menanyakan seorang ustadz atau seorang kiai atau seorang habaib yang faqih, maka tanyakan, yai, Pak Habib, guru, ini bagaimana saya menjumpai masalah. Kita ambil contoh bagaimana hukumnya cloning, bagaimana hukumnya inseminasi, bagaimana hukumnya, itu kan banyak sekali. Ini bagaimana biar beliau yang mengisbatkan hukum, yang menetapkan sebuah hukum, karena beliau literasinya banyak dibanding kita. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga diskusi kita kali ini menjadikan wawasan kita lebih. Tetapi Al-Fakir ini apabila ada keterangan Al-Fakir salah, silakan para ulama komen di bawah, para guru minta nasihat. Saya bukan berarti menggurui antum semua, tapi sama-sama kita belajar. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.